OTW kebun dulu. Ingin video. Bab 2366 sampai bab 2370. Pada saat ini, penjaga penjara berbalik dan meninggalkan sel setelah mengirim ketiga gadis muda itu ke sana. Chloe sedang dalam suasana hati yang baik dan mengedipkan mata pada anak buahnya 8 atau 9 orang berkumpul di sekitar mereka, mengelilingi ketiga gadis itu. Chloe memandangi gadis yang mengatur tempat tidur untuk 2 orang lainnya dan bertanya sambil tersenyum, "Pendatang baru, beritahu aku mengapa kalian bertiga masuk." Gadis itu menatap Chloe dan berkata, dia berkata dengan tenang, "Mengapa kita masuk? Apakah itu ada hubungannya denganmu?" Brengsek, Chloe mendengus dingin dan mengutuk, "Kamu sangat keras. Di mana tempat ini? Aku tidak tahu siapa aku." Gadis itu berkata dengan nada menghina. "Aku tahu ini penjara, tapi aku tidak tahu siapa kamu, dan aku tidak ingin tahu. Kamu tidak perlu memberitahuku, tolong menjauhlah dariku." Chloe sangat marah, dia berkata dengan dingin. "Kamu begitu sombong ketika datang ke wilayahku. Saya pikir kamu bosan hidup, melihat bahwa orang-orang ini seharusnya orang Tionghoa." Malan segera mengingatkannya dengan ramah, "Oh, nak, jangan lakukan itu, hadapi ini Chloe. Dia adalah bos sel ini, jika kamu menyinggung mereka, kamu akan mendapat banyak masalah di masa depan." Gadis muda itu melirik ke arah Malan di luar kerumunan, tersenyum sedikit, mengangguk dan berkata, "Bibi, terima kasih atas pengingatnya. Tapi jangan khawatir, saya tidak akan menganggap serius sampah semacam ini." Setelah mendengar ini, Malan segera mengingatkan, "Oh, nak, kamu tidak mungkin seperti ini," mengatakan, "akan membunuhmu." Pada saat ini, Chloe juga memahami komunikasi antara Malan dan pihak lain melalui bawahan Cina di sebelahnya. Ketika dia mendengar bahwa pihak lain tidak menganggapnya serius sama sekali, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan menatap. Melihat gadis itu, dia mencibir dan berkata, "Sepertinya kamu yang tertua dari kalian bertiga." Gadis itu melirik Chloe dan berkata dengan ringan, "Tidak, aku hanya pemimpin mereka." "Pemimpin?" Roy mencibir, "Kamu sudah berada di penjara. Menurutmu pemimpin seperti apa yang kamu miliki? Sudah kubilang hanya ada satu pemimpin di tempat ini, dan itu adalah aku, Chloe Johnson." Gadis muda itu sepertinya tidak membiarkan Chloe pergi. Di matanya, dia hanya terkekeh dan berkata dengan tenang, "Siapa yang ingin kamu pimpin atau menjadi pemimpin tidak ada hubungannya dengan kami. Saya menyarankan kamu untuk tidak membuat masalah dengan kami. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak memberitahu Anda sebelumnya." Sial, Chloe tidak menyangka gadis muda itu tidak menganggapnya serius. Dia tiba-tiba menjadi marah dan berteriak dengan dingin, "Di wilayahku, kamu adalah sedikit sombong. Saya akan memberi Anda manfaatkan kesempatan ini untuk menebus dosa-dosa Anda. Berlutut dan bersujud 3 kali kepada saya. Lalu beritahu anggota keluarga Anda di luar untuk membeli 6 karton rokok American Spirit dari orang yang saya tunjuk setiap hari. Jika tidak, aku akan membuat hidupmu di sini lebih buruk daripada kematian." Mata gadis muda itu tiba-tiba berubah dari tidak berbahaya menjadi pembunuh. Dia menatap Chloe dan berkata-kata demi kata, "Kami orang China hanya berlutut ke langit dan bumi, leluhur, orang tua, dan dermawan. Dasar brengsek kamu, apakah kamu pantas membiarkan aku berlutut untukmu?" Brengsek, Chloe belum pernah ditentang seperti itu sebelumnya, dan tiba-tiba dia menjadi sangat marah. Dia tahu betul bahwa bawahan di sekitarnya sedang mengawasi saat ini. Setiap kali dia bertemu pendatang baru seperti Malan dan menyiksanya sampai mati, dia juga mengkonsolidasikan keagungan dan martabatnya di benak bawahannya. Oleh karena itu, ketika dia melihat gadis muda Asia ini begitu tidak sopan padanya, dia segera mengangkat lengannya dan menamparnya dengan sekuat tenaga. Menurutnya, ketiga gadis Tionghoa ini semuanya muda, dan mereka tidak terlihat terlalu kuat. Dia memiliki 8 pria inti di sel ini, dan setidaknya ada 10 orang lainnya yang mengikuti jejaknya.
Jadi dalam situasi ini, selama saat Anda memimpin, orang lain akan bergegas masuk dan segera menghajar ketiga gadis ini sampai mati. Tepat ketika Chloe berlari ke depan dengan ganas, dia tidak pernah bermimpi bahwa gadis yang tampaknya tidak bergerak itu tiba-tiba mengerahkan tenaga di saat-saat terakhir. Untuk sesaat, Chloe merasakan tangan kanannya yang ditinju sekuat tenaga tiba-tiba berhenti di udara. Dia segera melihat dan menemukan sebuah tangan tiba-tiba terulur entah dari mana dan meraih erat pergelangan tangannya, mencegahnya bergerak. Reaksi pertama Chloe adalah kemarahan. Dia tidak menyangka ketika dia ingin menamparkan gadis itu berani menghalanginya dengan tangannya. Tepat ketika dia mencoba menarik tangannya kembali, dia menyadari bahwa tangannya sepertinya terikat erat sampai mati di udara. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat menggerakkannya. Saat ini, Chloe merasa sedikit panik. Beratnya hampir 200 pon dan sangat kuat. Jika pertarungan 1 lawan 1, dia memiliki sedikit lawan di penjara ini. Namun gadis Tionghoa kurus di depannya justru bisa menghancurkannya dari segi kekuatan, yang tiba-tiba memberinya firasat buruk. Pada saat ini, gadis muda itu memandangnya dan berkata dengan dingin, "Kamu mencari kematian sendirian, jadi jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun." Setelah itu, dia meraih pergelangan tangan kanan Chloe dan tiba-tiba membengkokkannya ke atas dengan paksa. Hanya dengan satu klik, pergelangan tangan Chloe terangkat ke atas dengan sudut yang menyeramkan. Rasa sakit yang hebat membuat Chloe menangis. Ia tidak pernah menyangka gadis Tionghoa kurus ini akan mematahkan pergelangan tangannya tanpa penjelasan apapun. Jadi dia tanpa sadar berteriak kepada bawahannya, "Pukul dia dengan cepat, pukul dia sampai mati, pukul dia sampai mati." Tidak ada bawahannya yang kembali sadar untuk memikirkan dengan hati-hati tentang perbedaan kekuatan. Mereka melihat bahwa bos menderita kerugian. Dan setelah mendengar instruksi bos, pikirannya menjadi panas, dan dia bergegas menuju gadis muda itu dalam kerumunan. Namun gadis itu tidak takut sama sekali, malah dia bertukar pandang dengan dua temannya yang lain, dan mereka bertiga bergegas menuju sekelompok wanita dengan warna kulit berbeda. Segera setelah itu, suara pukulan yang mengenai daging dan ratapan putus asa dan menyakitkan terdengar tanpa henti. Beberapa detik kemudian, masing-masing anak buah Chloe dijatuhkan ke tanah oleh mereka bertiga seperti memotong melon dan sayuran, dan semuanya terluka parah. Di sisi lain, ketiga gadis itu membentuk formasi segitiga saling membelakangi. Semua orang berada di posisi awal untuk bersiap menghadapi serangan, belum lagi terluka, bahkan rambutnya pun tidak berantakan. Gadis muda di kepala melihat sekeliling dan berkata dengan suara dingin, "Siapapun yang tidak yakin bisa datang dan mencobanya." Para tahanan, yang seperti rumput di dinding, sangat ketakutan sehingga mereka mundur ke dinding ketika mereka melihat betapa kuatnya ketiga orang ini. Mereka tidak bodoh, pada saat ini, terlihat jelas bahwa Chloe sedang kedinginan. Oleh karena itu, hal terpenting saat ini adalah menarik semua batasan padanya, dan jangan biarkan gadis-gadis Asia gila ini berpikir bahwa mereka dan Chloe berada di pihak yang sama. Chloe sendiri sangat ketakutan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa ketiga gadis Asia, yang terlihat sangat kurus ini, semuanya adalah ahli pertarungan terbaik. Meski ia dan anak buahnya terlihat sangat besar, namun di hadapan ketiga orang tersebut, mereka seperti siswa sekolah dasar, tanpa kemampuan bertarung sama sekali. Dia tahu bahwa tidak ada kemungkinan dia berbalik hari ini, dan dia benar-benar fleksibel dan sangat menyadari keadaan saat ini. Jadi dia segera berlutut di tanah dengan keras dan berkata dengan saleh, "Maaf. Aku sungguh maaf, aku buta tadi. Aku tidak sengaja menyinggung kalian bertiga, dan tolong jangan terlalu akrab denganku. Mulai sekarang, di lembaga pemasyarakatan Bedford Hills, aku, Chloe Johnson, akan menjadi anjingmu. Jika Anda memiliki instruksi, saya, Chloe Yi, harus menjadi orang pertama yang bergegas ke depan."
Tidak ada yang menyangka bahwa Chloe, orang yang sangat berkuasa di sel ini, akan mengambil inisiatif untuk berlutut di hadapan pendatang baru begitu cepat, dan bahkan langsung memohon belas kasihan, mengatakan bahwa dia adalah anjing orang lain. Faktanya, bagi penjahat seperti Chloe, justru karena dia terlalu sering menganiaya orang lain sehingga dia semakin takut dianiaya oleh orang lain. Bisa juga dikatakan bahwa orang seperti ini sebenarnya adalah orang yang paling tidak berdaya. Ketika bertemu dengan yang lemah, dia lebih kejam dari siapapun. Namun ketika bertemu dengan yang kuat, dia bisa lebih tersanjung dari siapapun. Sekarang Chloe sudah memahami sepenuhnya formalitasnya. Dia tahu bahwa dia tidak lagi memiliki status apapun dalam hal ini. Jadi dia tidak memikirkan atau merindukan statusnya yang dulu sebagai bos. Sekarang dia hanya ingin melindungi dirinya sendiri semaksimal mungkin. Tujuan pertama adalah untuk tidak pernah menyinggung 3 orang di depannya lagi. Dan tujuan kedua adalah menemukan cara untuk menjadi orang kepercayaan mereka bertiga. Dengan cara ini, setidaknya dia bisa terus menindas orang lain di dalam sel. Namun, gadis Asia di depannya mencibir dan berkata, "Maaf, aku tidak pernah memelihara anjing, dan meskipun aku memelihara anjing, aku tidak akan memelihara anjing sampah sepertimu." Ketika Chloe mendengar ini, seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah, wajahnya pucat dan gugup. Dia telah merendahkan martabatnya dan memohon pengampunan dari pihak lain. Namun pihak lain menolaknya begitu saja. Ini jelas bukan pertanda baik baginya. Jadi, dia segera meletakkan tangannya yang terputus di jantungnya dan berkata dengan penuh kesalehan, "Jika Anda meragukan kesetiaan Chloe, Chloe bersedia bersumpah kepada Tuhan bahwa dia akan bersedia mematuhi semua instruksi Anda dalam hidup ini. Jika dia melanggar sumpahnya, dia akan bersedia dihukum, hukuman Tuhan." Gadis itu mencibir dan berkata, "Maaf, saya seorang ateis dan tidak percaya pada Tuhan." Mendengar ini, Chloe segera berkata, singkatnya, selama kamu percaya pada ketulusan Chloe, di masa depan, Chloe, aku pasti akan mengikuti setiap instruksi darimu." Oh, gadis muda itu tersenyum dan berkata, "Bukankah ini kembali ke topik tadi? Sudah kubilang, aku tidak ingin memelihara anjing." Crowley tiba-tiba mengalami dilema. Dia ingin menyenangkan gadis Asia muda dan cakap ini. Tetapi pihak lain seperti tembok besi, meninggalkannya tidak dapat menemukan titik terobosan apapun. Tepat ketika Chloe tidak tahu harus berbuat apa, Malan yang berada tidak jauh dari situ tiba-tiba mendapat ide dan buru-buru melangkah ke depan dan berkata, "Nak, kamu baru di sini, jadi kamu pasti membutuhkan seseorang yang memahami situasi di sini untuk membantumu mengatasi berbagai masalah." Saat dia berbicara, dia menepuk dadanya dan berkata dengan serius, "Nak, jika kamu tidak keberatan, apa pendapatmu tentang aku?" Gadis Tionghoa yang bertindak sebagai penerjemah bahasa Mandarin karena Chloe tiba-tiba melihat Malan. Dia mengajukan diri dan langsung berkata, "Jangan percaya padanya. Dia baru saja memasuki sel ini kemarin. Sebaliknya, saya sudah berada di sel ini selama lebih dari setengah tahun. Saya lebih tahu situasi di sini. Jika kamu perlu tahu lebih banyak tentang ini, atau kamu butuh seseorang untuk membantu, akulah yang paling cocok." Gadis muda itu meliriknya, tersenyum menghina, dan berkata dengan dingin, "Aku tidak ingin tahu siapa kamu, dan saya tidak ingin tahu situasi kalian masing-masing, apalagi saya tidak ingin tahu aturan apa yang Anda miliki di sini sebelumnya. Singkatnya, mulai sekarang, hanya ada satu aturan di sini. Jika ada di antara Anda yang tidak memuaskan saya, aku akan memukulnya sampai mati sampai aku puas." Ketika gadis itu melihat pihak lain berbicara begitu keras, dia langsung kecewa, dan dia menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Malan juga sedikit kecewa saat ini. Dia ingin mencari kesempatan untuk dekat dengan pihak lain, tapi dia tidak menyangka pihak lain akan begitu acuh tak acuh terhadap semua orang. Tapi dia juga bisa mengerti, bagaimanapun juga, seseorang jauh lebih kuat,
dan lebih mudah memberi pelajaran kepada seseorang daripada memberi pelajaran pada seekor anjing. Jika dia memiliki kekuatan seperti itu, dia tidak akan mempertimbangkan orang lain. Tapi yang tidak disangka Malan adalah gadis Asia itu memandangnya saat ini, tersenyum sangat ramah, lalu berkata dengan serius, "Bibi, di antara begitu banyak orang tadi, hanya kamulah satu-satunya yang dengan baik hati mengingatkan kami. Aku dapat melihat bahwa Anda dia pasti orang baik, dan kami semua adalah rekan senegaranya. Karena Anda menghormati kami secara alami akan menghormati Anda." Saat dia berkata, dia melihat sekeliling, menunjuk ke orang-orang di sel, dan berkata kepada Malan, "Mulai sekarang saya serahkan semua sampah ini kepada Anda untuk dikelola. Jika Anda memiliki permintaan, Anda dapat langsung memesannya. Jika mereka memiliki ketidaktaatan, saya pasti akan memberi mereka pelajaran hidup yang baik." Malan tercengang ketika dia mendengar ini. Dia masih yang pertama. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang mengatakan bahwa dia adalah orang baik. Tetapi yang benar-benar mengejutkannya bukanlah ini, tetapi orang lain sebenarnya ingin dia mengatur ini. Sampah. Dia menekan kegembiraan jauh di dalam hatinya dan bertanya dengan suara gemetar, "Nak, apa yang baru saja kamu katakan? Kamu bilang aku akan mengatur orang-orang ini?" "Ya." Gadis itu tersenyum ringan dan berkata, "Mulai sekarang, perlakukan mereka seperti anjingmu sendiri. Kalau anjing itu tidak patuh atau berani menyeringai padamu, katakan saja padaku dan aku akan mematahkan semua giginya. Kalau giginya patah, tidak akan berhasil, aku akan mematahkan tangan dan kakinya." Setelah mendengar ini, Malan sangat bersemangat hingga dia tidak bisa berhenti gemetar. Dia menunjuk ke arah Chloe, yang sedang berlutut di tanah, dan bertanya ragu-ragu, "Nak, jika aku ingin mengalahkan orang asing berambut merah ini, kamu tidak akan menghentikanku, kan? Berhenti kamu." Gadis tersenyum sedikit. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Chloe dengan keras, menyebabkan seluruh orang itu membungkuk dan jatuh dengan keras ke tanah. Tamparan ini membuat mata Chloe berbinar, dan rasa sakit yang hebat membuat mata Chloe menangis karena kesedihan. Namun, gadis Asia ini tidak menunjukkan simpati apapun. Dia kemudian melangkah maju, menginjak dada Chloe, menunjuk ke arah Chloe, dan berkata kepada Malan, "Bibi, jika kamu ingin melawan pelacur ini, kamu bisa memukulnya kapanpun dan dimanapun kamu mau." 24/7 Aku tidak senang dengan perempuan jalang ini sejak pertama kali aku masuk. Aku tidak ingin menyinggung sungai, tapi aku tidak menyangka dia berani memprovokasiku. Itu saja. Dia masih mau saya untuk membelikannya rokok. Saya pikir dia pantas mendapatkannya. Setelah mengatakan itu, deputi itu menamparkan wajah Chloe lagi dengan keras, dan berkata dengan dingin, "Apa yang baru saja Anda katakan? Apa yang terjadi? Anda ingin keluarga saya menemukan orang itu? Kamu menunjuk keluar untuk membelikanmu American Spirit, kan?" "Tidak, tidak. Aku tidak bermaksud begitu." Chloe sudah menyesali ususnya yang membiru saat ini. "Ya, kalau saja aku tahu ini. Jika demikian, meskipun aku telah memukulinya sampai mati, dia tidak akan memprovokasi gadis kurus ini." Saat ini, dia sama sekali mengabaikan rasa sakit yang meledak di wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya ketakutan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku hanya bercanda. Jangan menganggapnya serius." Gadis Asia itu mengabaikannya dan menatap Malan bertanya, "Bibi, apakah kamu tidak ingin memukulnya? Mengapa kamu tidak melakukannya? Mungkinkah kamu berhati lembut?" Ketika Malan mendengar ini, dia merasa seperti kucing yang ekornya diinjak menyala, dan seluruh tubuhnya meledak. Dia berteriak dengan penuh semangat, "Apa, aku berhati lembut? Kepada siapa aku bisa berhati lembut? Tidak mungkin bagiku untuk berhati lembut pada wanita jalang Amerika yang bau ini." Setelah mengatakan itu, dia meludah ke telapak tangannya, lalu dia menggunakan tangannya dengan keras. Setelah menggosoknya, dia mengertakkan gigi dan mengutuk, "Salah neneknya,
jika aku tidak memukul bajingan ini sampai mati hari ini, aku tidak akan memiliki nama keluarga Ma. Malan tidak pernah menjadi orang baik, dan dia juga bukan orang baik. Tadi, Malan secara tidak sadar mengingatkan gadis Tionghoa itu untuk tidak menyinggung perasaan Chloe. Ini adalah puncak kemuliaan kemanusiaan Malan selama bertahun-tahun. Jika kemanusiaan Malan adalah sebuah bola lampu, kilatan cahaya yang baru saja terjadi mungkin merupakan satu-satunya saat bola lampu ini menyala dalam beberapa dekade. Tapi semoga beruntung, ketiga prajurit wanita dari Istana Wanlong telah memikirkan metode apa yang harus mereka gunakan untuk mendukung Malan secara diam-diam, alami, dan diam-diam. Tanpa diduga, kilasan kecemerlangan umat manusia ini memberi mereka peluang bagus untuk memanfaatkan topik tersebut. Setelah kilatan itu, hati Malan diselimuti kebencian. Satu-satunya hal yang ingin dia lakukan sekarang adalah memukuli Chloe dengan keras hingga dia akan mengalahkannya habis-habisan. Jadi, setelah dia meraung marah, dia segera bergegas menuju Chloe. Semakin dia melihat wajah Chloe yang bengkak seperti kepala babi, dia menjadi semakin marah. Jadi dia mengangkat kakinya tanpa berpikir, menendang wajah Chloe dengan keras. Tendangan ini langsung meninggalkan bekas besar di wajah Chloe, mematahkan pangkal hidung Chloe, dan tiba-tiba darah mengucur dari kedua lubang hidungnya. Tapi Malan tidak merasa lega sama sekali. Dia menunggangi wajah Chloe, sama seperti dia menunggangi Ye Changmin di salon kecantikan. Dia mengertakkan gigi dan mengutuk, "Beraninya kamu menggangguku, memukul dan memarahiku, dan memaksaku melakukan ini padamu. Banyak orang yang mencubit kakimu, jadi aku akan menghajarmu sampai mati, bajingan." Setelah mengatakan itu, dia tampak menjadi gila, melingkarkan lengannya dan menembak dari kiri ke kanan. Untuk sesaat, seluruh sel dipenuhi gema Malan yang menamparkan Chloe. Karena tamparannya begitu keras, tidak ada waktu untuk merespon gema yang dihasilkan oleh dinding ruangan. Pada akhirnya, gema yang tak terhitung jumlahnya ditumpangkan bersama-sama, menciptakan perasaan deja vu, seolah-olah petasan sedang dinyalakan di dalam ruangan sel penjara. Chloe telah lama kehilangan kesombongan mantan iblis. Dia dipukuli hingga dia menjerit dan menangis, aku salah, tolong berhenti memukuliku dan ampuni aku, ampuni kamu." Malan dengan marah meninju dia di wajahnya dan mengumpat, "Apa menurutmu Nenek Ma sedang bercanda denganmu? Biar ku beritahu, ini hanya hidangan pembuka, aku akan melepaskanmu hari ini. Kamu tahu berapa banyak mata yang dimiliki Nenek Mamu?" Setelah mengatakan itu, dia menarik rambut Chloe dan menariknya ke bawah sekuat yang dia bisa, sambil terus mengumpat di mulutnya, "Iblis sialan berambut merah. Aku sudah lama muak dengan rambut merahmu. Lihat, aku tidak akan membiarkanmu menjadi botak." Chloe merasakan semburan rasa sakit di kulit kepalanya, dan kemudian dia melihat Malan mengulurkan tangan ke kedua sisi untuk membuang selimut itu dengan kasar, mencabut rambut merahnya. Dia langsung ketakutan dan berteriak, "Jangan tarik rambutku, tolong jangan tarik rambutku." Malan sudah sangat marah saat ini, dan dia mengubah rambut Chloe menjadi hantu, botak di kepalanya seperti kepala yang dicukur. Dia mengertakkan gigi dan mengutuk, "Apakah ibumu takut sekarang? Mengapa kamu tidak melihat bahwa kamu begitu pengecut ketika kamu menindasku? Sialan, Nenek Ma, kenapa tidak kamu menamparkan seluruh wajahmu hari ini? Bunga persik bermekaran, dan kamu tidak tahu mengapa warnanya begitu merah." Ketika Chloe dijatuhkan ke tanah oleh prajurit wanita Istana Wanlong, dia tidak tak berdaya dan takut seperti dia sekarang. Saat ini, Malan telah benar-benar berubah menjadi mesin pembunuh yang gila. Chloe hanya merasa jika dia membiarkan Malan terus memukul seperti ini, nyawanya akan ada di tangannya, jadi dia berteriak dengan keras, "Tolong lepaskan aku. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku benar-benar tidak akan menindas orang lain lagi." Malan hanya merasa teriakannya sangat mengganggu. Jadi dia mencabut banyak rambutnya.
dia langsung menjambaknya di rambutnya, tangannya, mengepalkannya, dan memasukkannya ke dalam mulut Chloe. Lalu dia mengertakkan gigi dan berkata, "Sialan, apakah kamu memaksaku makan pasta gigi? Lalu aku akan memaksamu memakan rambutmu, semua ini milikmu sendiri rambut, telan semuanya." Setelah mengatakan itu, dia memikirkan sesuatu dan berkata, "Sial, terlalu mudah bagimu untuk membiarkanmu memakan rambutmu, aku juga harus membiarkanmu mencicipi pasta gigi." Begitu dia selesai berbicara, narapidana Tionghoa yang bertanggung jawab menerjemahkan buru-buru pergi ke kamar mandi untuk mengambil 2 potong pasta gigi dan kembali. Dia menyerahkannya kepada Malan dengan rajin dan berkata, "Bibi, ini untukmu. Jika itu tidak cukup, aku akan memberikannya padamu lagi. Ambillah." Malan marah ketika dia melihat tatapan penuh perhatian gadis itu. Dia mengambil pasta gigi terlebih dahulu, lalu menamparkan wajahnya dan mengutuk, "Kenapa aku tidak melihat Chloe ketika dia menindas aku? Kenapa kamu begitu rajin, dasar gadis pendiam? Aku paling benci orang sepertimu. Jadi pergilah dari sini dan pergilah ke sisi ibumu." Gadis itu ditampar, tetapi kali ini dia tidak berani berbicara amarah. Lagi pula, ketiga pendatang baru itu baru saja mengatakan bahwa mulai sekarang, Malan akan mengambil keputusan akhir atas semua orang dan segalanya di sini. Oleh karena itu, Malan kini telah mengambil alih posisi Chloe, dan tidak mungkin dia bisa menyinggung perasaannya. Selain itu, Malan juga memiliki 3 orang kuat sebagai pendukung di belakangnya. Dia berada di pihak yang sangat kuat, jadi dia tidak bisa menyinggung perasaannya lebih jauh lagi. Melihat Malan menjadi gila untuk membalas dendam pada dirinya sendiri, Chloe tahu bahwa makan pasta gigi pun mungkin tidak memuaskan wanita gila ini. Jadi dia dengan tegas berkata, "Jangan lupa bahwa ini adalah penjara. Jika kamu menyiksaku hari ini, penjara-penjaga akan datang untuk memeriksa kamar besok. Jika waktunya tiba, saya akan mengajukan keluhan kepada penjaga penjara. Anda tahu betul bahwa penjaga penjara memiliki hubungan dekat dengan saya. Jika saatnya tiba, saya pasti akan menempatkan Anda semua di ruang isolasi, dan aku juga bisa meminta penjaga penjara untuk membantu dan memperberat hukumanmu. Jika saatnya tiba, aku akan membuatmu menangis tanpa air mata." Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke arah gadis yang baru saja membantu Malan mengambil pasta gigi, dan berkata dengan dingin, "Dan kamu, jangan berpikir bahwa mereka memiliki keputusan akhir sekarang, dan hanya ingin menjilat mereka. Pernahkah kamu memikirkan bagaimana jika mereka dibawa pergi besok pagi dan kamu masih tetap di sana, di sini? Aku akan melihat apa yang akan kamu lakukan." Gadis itu sangat ketakutan sehingga dia berteriak dan berkata dengan cepat, "Chloe, aku tidak bermaksud begitu, aku." Malan sedikit gugup. Tiba-tiba, dia menatap prajurit wanita di istana Wanlong dan berkata dengan gemetar, "Nak, Chloe ini memiliki hubungan yang baik dengan penjaga penjara. Jika penjaga penjara datang untuk memeriksa kamar besok, itu akan merepotkan. Kalau begitu, apa haruskah kita melakukannya?" Prajurit wanita istana Wanlong yang ditunjuk sebagai pemimpin mencibir, "Apa gunanya memiliki hubungan baik dengan penjaga penjara? Penjaga penjara bukanlah sipir. Mungkin dia bisa bekerja sama dengannya, penjaga juga akan ditangkap." Begitu dia selesai berbicara, pintu sel tiba-tiba terbuka. Seorang penjaga penjara membawa seorang wanita berseragam penjara ke pintu. Tidak seperti biasanya, penjaga penjara tidak membiarkan para tahanan di sel berbaris. Sebaliknya, dia langsung mendorong wanita berseragam penjara itu masuk, lalu menutup pintu untuk keluar. Chloe tidak peduli melihat orang itu datang, jadi dia segera berteriak minta tolong, "Tolong, tolong, mereka akan membunuhku, tolong aku." Penjaga penjara menutup telinga terhadap tangisannya dan mendorong wanita itu ke dalam penjara. Seragam menjadi setelah tiba, dia berbalik dan menghilang. Pada saat ini, Chloe tiba-tiba menyadari bahwa tahanan baru itu tampak familiar. Dia menyipitkan matanya yang bengkak dan melihat lebih dekat.
Tiba-tiba dia terkejut dan berseru, Jessica, kamu. Bagaimana kamu bisa terkunci di dalam?" Jessica sedikit kaget saat melihat Chloe dipukul hingga ke kepala babi. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Kamu, ada apa denganmu?" Chloe semakin pingsan saat ini. Dia awalnya mengalahkan Jessica dianggap sebagai penyelamat, tapi dalam sekejap Jessica juga menjadi tawanan. Dia putus asa di dalam hatinya saat ini dan berseru, "Jangan khawatir tentang apa yang terjadi padaku. Tolong beritahu aku apa yang terjadi dengan kamu duluan." Jessica berkata dengan sangat kesakitan, "Itu bukan karena aku bekerja sama denganmu untuk menjual rokok dengan harga tinggi. 1024 sialan itu, keluarganya mengambil uang tunai $1 juta AS dan membeli 1000 karton rokok dari adikku sekaligus. Kakakku baru saja mengumpulkan rokoknya. Lalu orang FBI mencuri barangnya. Aku ditangkap oleh FBI sebelum aku pulang kerja. Apa katamu?" Chloe berseru dan berseru, "Anggota keluarga 1024 membeli 1000 karton rokok. Apakah Anda tidak setuju untuk membeli 2 hari ini?" Jessica mengertakkan gigi dan berkata, "Awalnya saya membeli 2, lalu saya datang dan membeli 1000 sekaligus." Chloe langsung bertanya, "Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang ini? Apakah Anda ingin menyimpan uang itu untuk diri Anda sendiri?" Jessica memarahi, "Berhentilah kentut, sudah lewat waktunya untuk bersenang-senang. Apa yang harus kuberitahukan padamu? Saya berencana untuk menghasilkan uang terlebih dahulu dan memberitahu Anda besok, tetapi saya tidak tahu bahwa FBI akan datang dan menangkap saya segera setelahnya." Chloe bertanya lagi, Lalu karena kejahatan apa mereka menangkapmu?" Jessica berkata dengan sangat kecewa, "Saya sekarang dicurigai menerima suap, mencari pengaruh untuk keuntungan pribadi dan pemerasan." Chloe bertanya dengan ngeri, "Anda dicurigai melakukan pemerasan? Ini tidak ada hubungannya dengan saya, kan?" Jessica tersenyum pahit dan berkata, "Chloe, jangan lupa, kamu punya ide pemerasan. Kamu juga memaksa orang-orang ini, termasuk 1024. Jadi mereka pergi ke pengadilan ketika saatnya tiba. Saya hanya seorang aksesori. Anda adalah pelaku utama." "Apa yang kamu katakan?" Chloe hanya merasa pusing. Dia sudah berpengalaman di penjara. Setelah bertemu berbagai macam narapidana di sini, dia hampir menguasai lebih dari separuh isi KUHP Federal AS tanpa guru. Selama Chloe mendengarkan penjelasan pihak lain dari fakta kejahatan, dia akan mengetahui jenis kejahatan apa yang harus dihukum berdasarkan fakta kriminal tersebut dan berapa lama hukumannya. Dan pemerasan lebih dari $1 juta AS hampir menyentuh kejahatan pemerasan, hukuman maksimal. Sebagai penjahat utama, ditambah hukuman sebelumnya, bukankah itu berarti dia harus menjalani seluruh hukuman? Memikirkan hal ini, Chloe merasa putus asa. Dia menatap Malan dan bertanya sambil menangis, "Kamu, siapa kamu? Karena keluargamu sangat berkuasa. Mengapa kamu ditangkap di sini karena membawa barang selundupan? Tidak, karena keluargamu begitu berkuasa. Mengapa kamu masih membawa barang selundupan? Kamu, bukankah kamu curang? Apakah Anda mempunyai penyakit serius?" Ketika Lan memikirkan hal ini, dia merasa sedih dan berpikir, "Sialan, menantu laki-laki saya sangat berkuasa dan dapat menemukan koneksi yang luar biasa di New York. Tetapi sebagai ibu mertuanya, saya masih bisa tertipu oleh Chen Liping dan Zhong Qiuhua itu. Saya benar-benar meleset dari sasaran. Semakin saya memikirkannya, semakin saya marah." Ketika dia memikirkan Chloe mengatakan bahwa dia selingkuh, Malan tiba-tiba menjadi semakin marah. Dia mengangkat tangannya dan terus memukul Chloe dengan keras dari kiri ke kanan. Dia mengumpat dengan marah, "Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu datang untuk mengejek nenek mamu. Biar ku beritahu, nenek mamu dijebak." Chloe dipukuli dengan sangat keras hingga hampir pingsan. Melihat Malan yang sudah lama memukulinya, dia bahkan tidak punya niat untuk berhenti dan mengistirahatkan tangannya.
dia langsung menangis dan memohon, "Nenek Ma, tolong ampuni aku. Jika kamu memukulku lagi, itu akan sangat buruk." Dia dipukuli sampai mati. Malan menamparnya lagi, "Bajingan, itukah yang bisa kamu panggil Nenek Ma?" Seluruh wajah Chloe dipukul hingga ke kepala babi, sakitnya sama sakitnya. Namun, menghadapi permohonannya, bukan hanya Malan yang tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali, tapi juga narapidana lain dan bahkan salah satu mantan orang kepercayaan Chloe. Semuanya diam-diam bahagia. Faktanya, mereka sudah lama menderita karena Chloe. Sebagian besar narapidana sangat tidak puas dengan perilaku Chloe yang menindas orang lain, dan sebagian besar dari mereka juga pernah dimarahi dan dipukuli olehnya. Sekarang melihat mantan perempuan itu iblis menjadi berpenampilan menyedihkan di hadapan mereka, mereka akhirnya merasakan kenikmatan balas dendam. Pada saat ini, Malan juga lelah karena pemukulan. Lengannya sudah sakit, rasa sakitnya sangat menyakitkan. Setelah memukuli Chloe begitu lama, itu sudah merupakan cerukan yang serius. Pada saat ini, seluruh orang merasa lengannya hampir bukan lagi miliknya. Dia tidak bisa bergerak lagi, tetapi dia masih tidak memiliki penyesalan di dalam hatinya. Malan mengertakkan gigi dan berkata kepada semua temannya berkata, "Kalian semua berbaris untuk saya. Sama seperti ketika penjaga penjara berkeliling, semua." Orang tahu bahwa Malan adalah pembicara di sini, dan tidak ada yang berani untuk tidak patuh. Mereka dengan cepat mengantri sesuai dengan antrian penjaga penjara selama ronde. Para tahanan wanita yang telah diajar oleh tentara wanita Istana Wanlong juga saling mendukung dan berbaris dengan susah payah. Mereka semua ingin menarik garis yang jelas dengan Chloe saat ini, agar tidak terlibat olehnya di kemudian hari. Saat ini, Jessica, sipir penjara yang baru saja ditangkap, sedikit gelisah. Meskipun dia tidak jelas tentang situasi sebelumnya, tetapi situasi saat ini dia telah melihatnya dengan jelas. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa Chloe telah kehilangan kendali atas tempat ini, dan telah digantikan oleh Malan, yang tadinya diperas oleh Chloe. Dan dia juga mengenali orang-orang dekat Chloe itu. Melihat mereka semua terluka dalam tingkat yang berbeda-beda saat ini, dia menduga ketiga pendatang baru itu pasti secara langsung membatalkan aturan Chloe di sini. Selain gugup, dia dengan cepat berdiri dalam antrian, tidak berani melakukan gerakan apapun, omong kosong. Melihat semua orang telah selesai berbaris, Malan mendatangi sekelompok orang dengan sikap memerintah. Dia pertama-tama menendang mantan bawahan Chloe satu persatu dengan kakinya, menendang mereka lagi, dan mengutuk, "Kamu bajingan, semua orang membantu Chloe menindasku. Apa menurutmu aku tidak menyimpan dendam?" Semua orang ditendang oleh Malan secara bergantian, dan tidak ada satupun dari mereka yang berani berbicara. Mereka hanya bisa melawan. Malan menendangnya sepanjang jalan. Saat dia berdiri di depan Jessica, dia mengutuk dengan ekspresi yang sangat marah, "Kamu kenapa bukankah kamu menjadi penjaga penjaramu? Kamu harus berkolusi dengan para tahanan di dalam. Kamu benar-benar ingin menipu nenekmu, Ma, untuk mendapatkan uangnya. Kamu benar-benar mengira nenekmu, Ma, adalah upah yang layak." Setelah itu, dia menendang Jessica dengan keras, membuatnya mundur beberapa langkah. Tapi Jessica tidak berani berbicara dalam kemarahan saat ini, jadi dia hanya bisa berkata dengan hormat, "Nyonya, ini itu semua ide Chloe. Jika kamu ingin balas dendam, kamu juga harus membalas dendam padanya." Malan berkata dengan dingin. "Apakah menurutmu aku akan melepaskannya?" Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah narapidana lain dan berkata dengan tegas, "Dengar. Kalian masing-masing akan menamparkan Chloe 100 kali. Jika ada yang tidak menamparnya, saya akan membiarkan yang lain mati. Tampar dia di dalam." Ketika semua orang mendengar ini, tidak ada yang berani menyangkal sepatah kata pun dari Malan. Selain itu, sebagian besar dari mereka tidak puas dengan Chloe, tetapi mereka selalu menyerah pada kekuatannya. Tapi sekarang berbeda.
Chloe benar-benar kehilangan kekuatan. Itu adalah saat yang tepat untuk membalas dendam dan mengeluh. Jadi, beberapa wanita memimpin dalam menjadi sukarelawan dan bergegas menuju Chloe. Ketika mereka tiba di depan Chloe, mereka mengabaikan tatapan memohon Chloe dan dia terus menangis, mengangkat tangannya, dan mulai memompa dengan kuat. Chloe sudah benar-benar pingsan dan menangis keras. Tolong maafkan aku, tolong maafkan aku. Aku benar-benar tidak tahan lagi, tolong lepaskan aku. Malan menatap mulut Chloe yang penuh darah, terlihat menyedihkan. Dia mengerutkan bibirnya dengan jijik dan berkata, lepaskan kamu, di mana kamu minum anggur palsu itu, dan mengapa kamu masih berbicara omong kosong? Setelah itu, Malan mengertakkan gigi dan berkata, aku akan memberitahumu, trikku untuk menghadapimu, masih ada lagi. Jangan berpikir untuk tidur malam ini. Sekitar 30 orang ini menunggumu untuk mencubit kaki mereka. Aku akan membiarkanmu terus mencubit mereka sampai besok. Chloe bahkan tidak punya kesempatan untuk memohon belas kasihan Malan, dan lebih dari 30 orang menamparkan wajahnya satu demi satu. Saat pertarungan mencapai tahap akhir, Chloe merasa sangat pusing. Dia tidak tahu berapa kali dia jatuh pingsan, dan kemudian terbangun oleh tamparan keras. Dan Malan berdiri di samping, mengawasi setiap tahanan wanita yang memukuli Chloe, seperti Zhou Papi yang mengawasi kerja jangka panjangnya. Jika ada yang menamparkan ringan, Malan akan memukulnya dengan tendangan. Dalam kata-katanya, kalian adalah sekelompok bajingan. Kalian telah diintimidasi dengan sangat menyedihkan olehnya. Sekarang kalian akhirnya memiliki kesempatan untuk berdiri. Mengapa kalian begitu berbelas kasihan? Apa yang kalian lakukan tadi tidak masuk hitungan. Memberi aku yang baru. Faktanya, sebagian besar orang adalah saat menghadapi Chloe, dia tidak berbelas kasihan. Mereka hanya lelah karena ditampar, dan tidak dapat dipungkiri bahwa satu atau dua orang tidak akan mampu mengerahkan kekuatannya dan akan meronta. Namun dalam pandangan Malan, mendayung seperti ini sama sekali tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, di satu sisi para narapidana wanita ini termotivasi untuk membalas dendam kepada Chloe, dan di sisi lain, mereka tidak berani menyinggung perasaan Malan, sehingga mereka menjadi semakin kejam. Begitu banyak orang yang mengantri untuk ditampar hingga Chloe bahkan menunjukkan tanda-tanda gegar otak. Tapi Malan masih belum memahami kebenciannya. Meskipun dia baru berada di sini selama sehari, dia sudah merasakan kebencian dan kekejaman yang besar dari Chloe. Oleh karena itu, Malan diam-diam memutuskan dalam hatinya bahwa dia tidak akan pernah berbelas kasihan kepada iblis perempuan ini. Selama dia masih di lembaga pemasyarakatan Bedford Hills, dia akan membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Jadi, setelah semua orang menamparkan Chloe, Malan menghampiri Chloe, yang telah berubah tanpa bisa dikenali, dan memarahinya dengan suara dingin. Chloe, kamu sudah lama berada di sini. Aku tidak menyangka hari ini akan terjadi, benar? Dengan mengatakan itu, Malan mencibir dan melanjutkan, ada pepatah di Tiongkok, jangan melihat kesenangan yang Anda alami hari ini. Berhati-hatilah dengan daftar yang akan Anda buat di masa depan. Ini hanya masalah saatnya sebelum orang-orang melikuidasi bajingan sepertimu. Setelah mengatakan itu, Malan melihat wajah Chloe yang tampak kusam. Dia segera menunjuk ke arah gadis Tionghoa yang baru saja berkeliaran dan berkata dengan suara dingin, "Kenapa kamu masih berdiri di sana?" Terjemahkan untuknya, gadis itu juga bingung dan buru-buru. Berkata ditanya, "Bibi, ramuan hijau apa yang kamu tarik?" "Ramuan biru." Malan memarahi, "Itu daftar kejahatan. Apakah kamu pikir kamu harus pergi ke toilet karena sakit perut? Pernahkah kamu menonton Xiao Bing Zhangga? Ah, kamu tidak tahu kalimat klasik seperti itu. Apakah kamu masih orang Cina, gadis?" Itu berkata dengan sungguh-sungguh, Saya orang China. Tetapi saya lahir dan besar di Amerika Serikat. Saya warga negara Amerika." Malan berkata dengan marah,
mengapa orang tuamu tidak mendidikmu tentang patriotisme?" Gadis itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Mereka sibuk menghasilkan uang setiap hari dan jarang peduli padaku." Malan mendengus dingin, "Sudah kubilang, kemanapun kamu pergi, kamu tidak boleh lupakan asal-usulmu. Meskipun kamu warga negara Amerika, jangan lupa bahwa kulitmu masih kuning dan rambutmu masih hitam." Gadis itu buru-buru mengangguk dan berkata, "Bibi, kamu mengkritik kamu." "Benar. Saya akan ingat untuk belajar lebih banyak tentang budaya Tiongkok di masa depan." Malan memutar matanya ke arahnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia menunjuk ke arah Chloe dan mendesak, "Cepat, terjemahkan, terjemahkan." Gadis itu tidak berani menunda dan dengan cepat menerjemahkan kata-kata Malan. Chloe telah menangis habis-habisan dan terjatuh ke tanah, gemetar dan bergoyang seperti roli-poli. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Malan akan melikuidasi dirinya sendiri, dia takut Malan masih belum puas, jadi dia menangis samar-samar dan berkata, "Maafkan saya kali ini, kesalahan yang saya buat sebelumnya sekarang 10 kali lipat 100 kali lebih buruk. Aku sudah melunasinya. Aku benar-benar tidak berani melakukannya lagi." Malan dengan sinis berkata, "Kamu tahu bagaimana cara memohon belas kasihan sekarang? Tidak ada gunanya. Sudah kubilang, ayo cepat bantu kamu." Nenek Ma bangun dan membawa baskom ke toilet. "Gunakan air untuk membasuh kaki semua orang. Mulai hari ini hingga hari Nenek Ma dibebaskan dari penjara, kamu harus mencuci dan meremas kaki semua orang setiap hari." Chloe tidak berani menunda dan bersikeras untuk bangun. Tersandung, pergi ke kamar mandi. Pada saat ini, Malan duduk di tempat tidur di seberangnya, menunjuk ke tahanan wanita yang kakinya telah dia cuci sebelumnya, dan berkata dengan dingin, "Kalian jangan berpikir bahwa tidak ada hubungannya denganmu di sini. Kamu, Nenek Ma, belum pernah mencuci kaki siapapun seumur hidup Anda. Apakah Anda pikir Anda sanggup menanggungnya?" Beberapa orang gemetar ketakutan. Salah satu dari mereka, seorang tahanan wanita Meksiko berkulit coklat, berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk dan memohon ketakutan, "Maafkan aku, Bu Ma. Aku pernah disihir oleh Chloe sebelumnya. Mulai sekarang, ketika aku berada di lembaga pemasyarakatan Bedford Hills, aku akan menuruti perintahmu dalam segala hal. Bu Ma, mohon pastikan bahwa saya saleh. Demi saya, maafkan saya atas apa yang saya lakukan sebelumnya." Ketika yang lain melihatnya berlutut, mereka takut tertinggal, jadi mereka semua berlutut serempak. Jarak antara dua tempat tidur single tidak besar, jadi orang-orang ini berlutut dua baris berdampingan sebelum mereka hampir tidak bisa berlutut. Duduk di tempat tidur single, Malan tiba-tiba merasa seperti sedang duduk di kursi naga Wuzetian melihat sekeliling. Semua yang berlutut adalah menteri sipil dan militernya sendiri. Rasa kepuasan yang kuat bersama membuat Malan bersemangat. Dia tiba-tiba mengerti mengapa orang-orang di penjara ini suka menjadi bos. Ternyata menjadi bos itu menyenangkan banget. Kenikmatan membuat orang lain menyerah kepada Anda dapat membuat Anda lebih dari satu tingkat lebih tinggi dari orang lain dalam hal kepribadian. Ini bukan sesuatu yang bisa Anda alami hanya jika Anda punya uang. Pada saat ini, kesombongan Malan sangat terpuaskan. Dia tiba-tiba ingin menguji kesetiaan sekelompok orang ini. Jadi dia mengulurkan tangan dan berkata, "Saya merasa tidak nyaman sejak saya datang ke sini. Alangkah baiknya jika saya bisa mendapatkan pijatan seluruh tubuh." Dia selesai berbicara. Tahanan wanita Meksiko itu berdiri dengan cepat, berjalan dengan rajin, dan berkata dengan nada menyanjung, "Bu Ma, saya sudah belajar masaki Jepang sebelumnya. Jika Anda tidak keberatan, saya bisa memijat Anda, Malan." Memilih dia mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu biarkan kamu mencobanya." Tahanan wanita itu dengan cepat pergi ke kompartemen lain, naik ke tempat tidur saling membelakangi dengan Malan di kompartemen lain, dan kemudian berbaring, tangannya untuk memijat leher Malan. Malan tidak menyangka wanita ini benar-benar bisa menekannya 2 kali.
dan tempat yang dia tekan sangat nyaman. Jadi dia berkata sambil tersenyum, "Bagus, sepertinya kamu sudah benar-benar belajar dua gerakan." Wanita itu dengan cepat berkata, "Sebenarnya, jurusan saya adalah perawatan spa. Sebelum saya datang ke sini, saya telah melakukan perawatan spa untuk pelanggan di Hotel Bintang 5. Malan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Karena Anda sudah bekerja di Hotel Bintang 5, kenapa kamu kabur lagi? Apakah kamu di sini? Apa yang kamu lakukan?" Wanita itu menghela nafas dan menjelaskan, "Saya mencuri jam tangan dari seorang pelanggan, tetapi saya tidak menyangka jam tangan itu bernilai setengahnya juta dolar AS. Yang terburuk adalah jam tangan saya tidak punya waktu untuk menjualnya, dan saya ditangkap oleh polisi sebelum saya pulang kerja." Malan tersenyum, dan tanpa sadar berkata dengan nada merendahkan dan nada mendidik, "Manusia, kamu tidak boleh serakah, itu milikmu, jangan menjangkau jika itu bukan milikmu. Seperti kata pepatah, jangan menjangkau, jika tidak kamu akan ketahuan." Sambil berkata itu, Malan teringat terakhir kali dia mencuri kartu bank Ye Chen dan mau tidak mau memukulinya. Dia menggigil dan berkata dengan tidak nyaman, "Oh, bukan hanya leherku yang merasa tidak nyaman, aku juga merasa tidak nyaman di seluruh tubuhku." Mendengar ini, beberapa orang yang berlutut di depanku bergegas tanpa berpikir. Tak lama kemudian, dua lengan dan dua kaki Malan masing-masing diambil alih oleh seorang narapidana wanita. Dua lainnya tidak bisa membaginya, jadi salah satu dari mereka memijat kulit kepala Malan, dan yang lainnya memijat pelipisnya. 7 orang sedang memijat diri mereka sendiri pada saat yang sama. Malan tiba-tiba merasa sangat nyaman hingga semua pori-pori di tubuhnya terbuka, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyenandungkan lagu nyanyian seorang budak. Kali ini, Chloe datang membawa baskom dan berkata dengan hormat, "Buma, biarkan aku merendam kakimu sekarang," dan meremasnya sambil berendam. Malan membuka kelopak matanya dan menatapnya dengan dingin. Suara nyaring, "Berlututlah dan remas aku," bersambung.